Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Julian Furqon, SPD MPD selaku mentor kami, yang saya hormati dan saya selalu banggakan seluruh teman P3K angkatan 2023. Izinkanlah saya untuk menyampaikan presentasi hasil laporan akhir orientasi P3K 2024 Core Value ASN Berakhlak. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya berkat rahmat-Nya lah kita dapat berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, selawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, tidak ada yang spesial dari saya, biasa saja. Saya orang Pekalongan asli, lahir besar di sini. Saya SD di SD Negeri Telkom 2, SMP 2 Pekalongan, SMA 1, S1 saya di UNES, S2 saya juga di UNES. Setelah itu saya pulang ke Pekalongan, saya di SMA 2 Pekalongan, penempatan alhamdulillah di SMA 2 Pekalongan. Hanya seperti itu saja. Selanjutnya saya akan langsung ke RHK yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya ada beberapa RHK kepala sekolah yang diintervensi. Tapi kali ini saya akan berkonsentrasi ke satu RHK, yaitu terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Dengan kata kunci di sini Bu, penugasan guru dan pembelajaran yang berkualitas. Itulah kata kunci yang akan saya bawa sampai akhir nanti. Next Bu. Rencana hasil kinerja yang saya ambil yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pengurus organisasi asosiasi profesi guru tingkat kabupaten atau kota. Saya memilih anggota MGMP Kota Pekalongan. Kenapa saya memilih? Next Bu. Yang pertama Bapak Ibu, komunitas belajar sangatlah diperlukan pada era zaman modern dan digitalisasi ini. Bapak Ibu guru, gadget, informasi, kita sebutnya dunia di dalam genggaman tangan. Wah, kalau kita tidak punya komunitas, kita nggak bisa memvalidasi. Bahkan hoax pun kita bisa langsung telan mentah-mentah. Makanya kita butuh komunitas ini untuk saling belajar dan saling cek dan recek. Yang kedua, MGMP Bahasa Inggris merupakan wadah belajar untuk para guru bahasa Inggris dan juga menjadi usaha untuk mengupdate keilmuan termasuk pedagogi dan content knowledge. Tentu saja untuk saat kita sharing bersama-sama, kita berkumpul, kita membicarakan banyak hal. Salah satunya yaitu pedagogi atau kemampuan kita dalam menelaah metode-metode pembelajaran yang ada. Kita saling sharing Bu. Selanjutnya itu content knowledge, tidak hanya cara mengajar, kita juga berkonsentrasi kepada materi-materi yang akan atau yang sedang kita ajarkan supaya kita bisa mencapai CP atau capaian pembelajaran yang diinginkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, guru dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang didapat di komunitas ini untuk mengembangkan pembelajaran di dalam kelas, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan berkualitas. Jadi kata kunci tadi Bu, dengan mengikuti MGMP kita bisa meningkatkan pembelajaran kita di dalam kelas menjadi lebih efektif dan berkualitas. Next Bu. Ini sejalan dengan visi dan misi yang saya bawa dari sekolah saya tercinta SMA Negeri 2 Pekalongan. Visi sebenarnya ada 9 visi di SMA Negeri 2 Pekalongan, tapi saya di sini mengambil 2 sebagai konsentrasi saya. Yang pertama yaitu melaksanakan KBM secara efektif dan efisien sehingga optimal sesuai potensi yang dimiliki dengan berbasis TIK. Yang kedua, melatih keterampilan untuk menumbuhkan semangat berprestasi sehingga bisa berkembang dan siap menghadapi persaingan global. Bapak Ibu, kalau gurunya aja suka belajar, suka berdiskusi, maka terupdate juga ilmunya sehingga menjadi role model, menjadi sebuah action yang besar untuk para murid kita sehingga mereka juga dengan semangat bisa belajar dan berkreativitas.
seperti itu. Dan ini sejalan dengan visi besar yang akan dibawa oleh SMA Negeri 2 Pekalongan, yaitu berbudi pekerti luhur, berlandaskan iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, terampil dengan wawasan global dan berbudaya lingkungan sesuai dengan nilai dan karakter bangsa yang merupakan perwujudan dan pengamalan Pancasila. Jadi usaha-usaha kami untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini sejalan dengan visi dan misi SMA Negeri 2 Pekalongan. Lanjut Ibu. Inilah program kerja MGMP yang kami ikuti Bapak Ibu. Yang pertama pertemuan rutin, yang kedua adalah seminar, workshop, diseminasi, berbagi, aksi nyata. Pertemuan rutin dilaksanakan 2-3 kali dalam 1 semester, biasanya offline, bertemu langsung. Yang kedua membahas tentang pembelajaran bahasa Inggris dalam kurikulum yang sedang digunakan. Yang ketiga berdiskusi tentang teori dan penerapan teori-teori pengajaran bahasa Inggris sesuai dengan perkembangan keilmuan. Inilah yang sangat penting Bapak Ibu, up to date tentang bagaimana kita mengajar sesuai dengan kurikulum yang sedang digunakan dan bagaimana menjadi guru yang kekinian sesuai dengan murid yang kita hadapi. Dan yang kedua yaitu workshop Bapak Ibu, membagikan ilmu dan pengetahuan kepada para anggota. Biasanya kita mengundang para panelis atau siapa ya, narasumber ataupun dari anggota kami sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Berbagi materi dari seminar atau workshop yang telah diikuti sebelumnya atau diseminasi bisa. Biasanya ada Bapak Ibu guru yang mengikuti, lalu setelah itu mendiseminasi materinya kepada kita kami para anggota. Dan yang ketiga menyajikan aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh anggota. Aksi nyata juga bisa Bapak Ibu untuk saling berbagi di dalam komunitas ini. Lanjut Ibu. Manfaat apa sih yang saya terima, yang saya dapat real untuk individu saya sendiri dengan mengikuti MGMP ini? Yang pertama yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan dan metode pembelajaran terkini yang selanjutnya dapat dipraktekkan di dalam kelas. Ini Bu, kata kuncinya adalah mempraktekkan ilmu yang saya dapat di dalam kelas sehingga tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas sesuai dengan visi dan misi sekolah kami. Mempererat komunikasi dan koordinasi guru bahasa Inggris tentu saja ini sangat penting Ibu, termasuk selama kegiatan berlangsung para guru dari berbagai sekolah dapat berbagi informasi, salah satunya yaitu tentang lomba atau kompetensi bahasa Inggris yang sedang diikuti. Dan yang terakhir menjadi forum diskusi keilmuan dan profesionalitas. Forum ini dapat menjadi ajang untuk berbagi pengalaman yang berkaitan dengan profesionalitas ataupun pedagogis hingga mampu mengembangkan kompetensi penulis secara individu, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ini salah satunya contoh dari kegiatan yang telah kami dilaksanakan pada 20 Februari 2024 di ruang multimedia SMA Negeri 1 Pekalongan. Waktu itu ada Bu Vakum, ada Bu Dwi mungkin ya, atau hadir atau tidak, belumnya. Iya. Bisa dari semua Agendanya yang pertama yaitu analisis CP Ibu dari kepala sekolah saya SMA 2 yang sekaligus guru bahasa Inggris sebelumnya, yaitu Ibu Fauziah Ratna Hapsari, SPD FPD, membedah CP Ibu satu-satu seperti itu. Jadi semua pemahaman di dalam komunitas itu inline atau searah seperti itu. Yang kedua, penerapan model pembelajaran project based learning. Ini salah satu yang saya ceritakan juga Ibu. Kita disajikan dengan pengetahuan terkini. Tidak hanya PBL, tapi beliau si pembicara ini Bu Abibah juga menerapkan tentang snowball throwing pada materi iklan teks untuk meningkatkan percaya diri. Yang terakhir, pembelajaran bermakna ini oleh Ketua MGMP kami dari SMA Negeri 1 Pekalongan yaitu Ibu Lucy Sucianti. Beliau berbicara tentang strategi dari pelaksanaannya dalam konteks mata pelajaran bahasa Inggris, jadi sangat efektif Ibu. Pembelajaran bermakna merupakan salah satu core atau inti dari kurikulum Merdeka ini ya Bapak Ibu, meaningful learning atau pembelajaran bermakna. Selanjutnya Bu, inilah yang kami lakukan dokumentasi kegiatannya. Lanjut Bu. Ibu, saya dari tadi bicara apa sih manfaat saya mengikuti MGMP ini, salah satunya yaitu meningkatkan pembelajaran yang berkualitas. Salah satu pembicaranya ini Ibu Lucy. Ibu Lucy berbicara tentang pembelajaran berwarna. Setelah itu, 2 minggu setelah pertemuan kami, saya mencoba untuk memprakteknya. Dan itulah video yang saya lakukan.
Ibu boleh diklik. Semoga ada internetnya Bapak Ibu. Ada. Semoga ada suaranya juga, hanya 2 menit. Nah ini meaningful learning, pembelajaran bermakna. Jadi bahasa Inggris sekarang sudah tidak boleh mengajarkan kosakata secara utuh. Misal disuruh menghafalkan lagu, berdikom, dan itu nggak boleh. Sekarang harus based on the context. Katanya apa? Ya jadi kalau mau mengajarkan kosakata baru harus dipancing dengan konteks. Makanya disebut dengan context based learning, pembelajaran dengan konteks. Ini Bu, anak sebelumnya saya berikan video dan foto-foto real di sekolah betapa bertebarannya sampah-sampah. Setelah itu, mereka saya tanyai, apa sih pendapat kalian tentang sampah-sampah di SMA Negeri 2 Pekalongan? Makanya Ibu, satu yang saya fokuskan writing, mereka menulis Ibu, pendapat mereka asli. Gimana sih pendapat kamu tentang sampah-sampah yang ada di SMA 2? Konsepnya bagus-bagus. Dari pembahasan itu, kita akan belajar vocabnya Bapak Ibu. Kita akan tarik yang dikatakan, oh vocabnya ini kebetulan environment, lingkungan. Jadi ada kata consume, change, taste, ada apa ya ini? Bawahnya ada kata benefit, diminish, dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin pembelajaran ini lebih efektif karena nyantol ke siswanya itu ada dasarnya juga langsung. Ya hari ini hafalan dulu 5 vocab seperti kita dulu ya zaman SMA atau SMP. Ternyata tidak Ibu, next gila seperti ini. Sebelumnya. Nah setelah itu mereka saya instruksikan untuk membuat kalimat sehingga tujuan saya tercapai. Mereka mampu menulis kalimat sederhana dengan menggunakan topik-topik tentang lingkungan. Mereka berusaha Bapak Ibu. Saya pancing, terus mereka boleh berdiskusi. Mereka senang sekali sampai ke depan umur-umuran untuk menuliskan, mempresentasikan kepada teman-teman mereka. Nih aku bisa ini, aku bisa ini. Seperti itu. Cukup dulu nih. Kalau penasaran bisa ke YouTube saya sudah banyak subscribernya. Terima kasih. Selanjutnya. Sehingga Bapak Ibu dari orientasi ini saya menekankan core value berakhlaknya yaitu adaptif. Ya, saya sabar dulu. Yaitu cepat menyesuaikan diri dengan menghadapi perubahan. Ibu kurikulum mengatakan terus ya Ibu, jadi kita harus pernah nggak boleh lelah untuk belajar. Yang kedua terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Benar sekali Bu, saling bicara, saling berbagi, menambahkan beberapa pengetahuan yang mungkin bisa kita terapkan dalam kelas kita. Yang terakhir itu bertindak proaktif, siap dengan perubahan dan siap melaksanakannya. Lanjut Bu. Baik itu foto saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya. Baik Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan, saya insya Allah siap menjawabnya. Waktunya udah berapa menit Ibu? 5 menit lagi. Oh iya. Masih ada buat Iya. Silahkan Ibu. Iya. Saya melihat, terima kasih sebelumnya Ana. Saya melihat kegiatan dari MGMP Bahasa Inggris sangat luar biasa ya bagi saya, karena di matematika ya Bu Ayu ya, matematika itu sulit banget untuk ketemu dan berkumpul. Nah itu saya pengen tahu gimana cara tipsnya atau caranya MGMP Bahasa Inggris berkoordinasi atau apalah itu biar bisa terlaksana kegiatan MGMP secara rutin. Itu saja dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Dina. Tentu Ibu semua komunitas pasti ada kendala ya Ibu, gak mungkin. Ini kan hanya yang bagusnya yang sangat panjang. Tetap ya bisa, kadang sangat. Aku tahu deh. Satu semester kadang kita nggak bertemu ya. Terus ketua kami juga menyarankan untuk offline seminar atau offline gitu. Tapi beberapa anggota itu termasuk Bu Sari menghendaki adanya offline, ketemu bukan online saja. Jadi dengan desakan Bu Sari dan saya juga ikut mendesak,
beberapa orang ikut mendesak, akhirnya anggotanya karena butuh, kita akhirnya mengadakan ibu. Jadi mungkin dari kebutuhan anggotanya yang mungkin vokal untuk cari atau apa ibu, yuk kita kumpul, udah lama nih 1 semester untuk refresh. Karena bahasa Inggris itu dinamis ibu, mungkin salah satu cabang ilmu yang sebetulnya nggak ada ilmu. Bahasa Inggris itu bukan konten, tapi lebih ke tool, cara atau apa ya, belajar bahasa itu bukan konten kan. Makanya kita perlu sering diskusi untuk up to date tentang kan Bu Dwi ya, coinage bahasa pembaruan itu setiap tahun tuh banyak tentang bahasa Inggris, jadi kita perlu refresh gitu Bu. Jadi anggotanya sendiri yang pengen jadinya bergerak dan menggerakkan gitu. Silakan Pak, orang dibantai teman-teman. Terima kasih Bu Rina. Terkait bahasa Inggris, saya sendiri bukan guru bahasa Inggris ya. Dalam pembelajaran PJOK itu kita itu memang harus harus mengetahui tentang bahasa Inggris. Apalagi guru PJOK itu banyak yang melakukan pelatihan, itu pelatihan entah itu pelatih ataupun wasit yang udah tarafnya internasional, mungkin Pak saya belum tahu ya. Itu trik Bu Arina sebagai guru bahasa Inggris untuk guru PJOK terutama gimana sih caranya itu supaya kita sebagai guru olahraga ya untuk belajar bahasa Inggris yang dari dasar atau mungkin dari MGMP-nya itu perlu katakan guru bahasa Inggris untuk pelatihan dasar itu gimana caranya? Itu aja mungkin. Masya Allah sekali pertanyaan Bapak Ibu, saya harus mikir sebentar. Bapak Ibu, jadi bahasa itu bisa kita gunakan kalau terbiasa. That's the point. Poinnya ini. Jadi kalau MGMP, PJOK ingin, kalau pelatihan saya mungkin tidak begitu efektif. Yang efektif adalah dari diri sendiri. Terbiasa untuk melihat pertandingan kan banyak sekali tuh Pak, terutama kata-kata seperti offside, corner, ya Pak, throw, free throw, itu kan bahasa Inggris. Jadi kalau terbiasa nanti bisa. Menurut saya itu yang bisa dilakukan, terbiasa jadi bisa. Kalau pelatihan, masuk medikasi, subject, predicate, object, subject, XMR itu kan insya Allah nggak akan masuk menurut saya. Apalagi PJOK kan semangat sekali ya kalau belajar. Dengan gosip-gosipnya. Itu apakah sudah menjawab pertanyaan Pak? Ya, mungkin sekian dari saya.